Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mengupload video 22 menit 566 halaman buku yang diterbitkan oleh R.A. Rungkat oleh Kiai Imad. Ya betul, hanya perlu 22 menit Rungkat. Karena apa? Karena sebenarnya dari sekian banyak halaman itu intinya hanya beberapa halaman saja sebagai pondasi, sebagai inti. Kemudian sebuah bangunan didirikan megah di atasnya yang tentu saja ketika pondasinya tidak ada atau sangat-sangat rapuh, bangunan tersebut rungkat. Baiklah, kita bahas ya, kita preteli atau kita bahas perinci secara singkat. Kitab atau buku terbitan RA bernama Keabsahan Nasab Ba'alawi. Jika dilihat dari PDF atau aplikasi PDF seperti ini, itu ada 566 halaman. Makanya saya menyebut 566 halaman. Tetapi ketika kita melihat secara perinci itu jumlahnya cuma 564, yakni halaman Romawi ada XL III atau 43 halaman, kemudian halaman Latin ada 521 halaman. Kita preteli satu persatu. Halaman Romawi hanya berisi show power. 43 halaman Romawi isinya hanya show power lah, unjuk kekuatan. Ini loh orang-orang atau ulama-ulama terkenal di Indonesia yang memihak kepada kami Ba'lawi. Tujuannya apa? Tujuannya agar Ba'lawi ini atau RA ini atau buku ini ditaklidi oleh umat Islam yang awam, oleh umat Islam yang tidak mengerti inti persoalan, sehingga mereka yang ini ulama saya, ulama favorit saya saja ikut, maka saya ikut. Nah, orang-orang seperti ini yang akan dibidik oleh buku ini. Kemudian setelah halaman Romawi itu halaman Latin, intinya itu ada di halaman 7 sampai dengan 15. Inilah yang saya sebut sebagai pondasi. Pondasi yang terpenting itu ada di halaman 14 dan 15. Tapi baiklah, kita tunjukkan yang saya sebut sebagai pondasi awal, yaitu tepatnya di halaman 7, 8, tapi kita kerucutkan menjadi halaman 8. Di situ ada 2 poin untuk menentukan keabsahan nasab Ba'lawi, karena sebenarnya banyak poin atau banyak jalan yang bisa ditempuh. Akan tetapi untuk kasus Ba'lawi ini karena sudah lama, yaitu Ubaidillah dan Alawi, yang bisa digunakan itu hanya ada 2. Yang pertama tercantum dalam kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab tersebut tersebar luas serta terkenal, syuhrah wal istifadah. Jadi hanya 2 itu, karena memang sudah 1000-an tahun ya. Nah, ini pondasinya ini di sini. Lalu apakah Ubaidillah dan Alawi ini masuk atau bisa diisbat dengan salah satu metode 2 ini, yaitu pertama tercantum dalam kitab nasab, yang kedua syuhrah wal istifadah. Tentu saja RA itu mengklaim dua-duanya bisa dilalui. Kita bahas yang kedua dulu, syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah jelas ini sudah gugur. Karena apa? Karena menurut Kiai Imad, Ubaidillah dan Alawi itu hidup di abad ke-4. Kemudian syuhrah wal istifadahnya dimulai abad ke-9. Itu saja belum syuhrah wal istifadah. Hanya beberapa kitab saja yang menyebut. Kemudian setelah itu baru mulai syuhrah wal istifadah. Bagaimana bisa seorang yang hidup di abad ke-4 syuhrah wal istifadahnya di abad ke-9? Ada 500 tahun atau 5 abad yang sepi. Nah, makanya syuhrah wal istifadah di sini tidak dibahas ya, karena apa ya? Karena secara akal saja sudah panjenengan ketahui. Seperti Antarja lah ya. Antarja itu di Jawa, lebih spesifik di Jawa, itu terkenal syuhrah wal istifadah sebagai anak Bimasena, sebagai anak Werkudara. Tetapi itu kan syuhrah wal istifadah di zaman sekarang, di zamannya Bima ya jelas enggak. Karena itu adalah sisipan
tokoh sisipan yang dicantolkan ke Werkudara. Oke, jadi Zuhra wal Istifadah langsung rungkat. Ini kita pemikiran Kiai Imad ya. Kemudian teorik yang pertama tercantum dalam kitab-kitab nasab. Wah, ini pondasi yang cukup kuat, setidaknya menurut RA. Tetapi mari kita lihat, ternyata pondasi yang nanti akan dibangun rumah sedemikian megah itu hanya terdiri dari 2 kitab. Kitab yang pertama, mari kita lihat, orang nasabah bernama Muhammad Kazim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat 880 Hijriah. Lagi-lagi ini kitab nasab abad ke-9, 880 Hijriah. Bayangkan seorang yang hidup di abad ke-4 diisbat atau baru dicatat di 880 Hijriah. Itu pun kalau spesifik menyebut Alawi bin Ubaidillah. Ternyata enggak, kawan-kawan. Yang disebut di dalam kitab An-Nafah ini, karya Nasabah Muhammad Kazim ini, yang disebut adalah Jadid bin Abdillah, bukan Ngalawi bin Abdillah. Ini makanya Kiai Imad gampang saja merungkatkannya. Sekarang tunjukkan bukti bahwa ada persaudaraan antara Alawi dan Jadid. Ternyata tidak ada bukti bahwa keduanya bersaudara. Inilah yang membuat Pak Rumel atau Rumail Abbas itu kebakaran jenggot, sehingga perlu menerbitkan banyak video untuk mencari sumber-sumber lain dalam sejarah. Padahal di sini ditetapkan oleh RA sendiri, oleh tim RA sendiri, bahwa untuk menetapkan sebuah nasab itu ya tercatat dalam kitab-kitab nasabah, karya nasabah, bukan karya ahli sejarah. Jadi Gus Rumel sendiri itu pembela yang sedikit membelot begitu ya. Kemudian setelah satu kitab sebagai pondasi ini rungkat, RA dalam timnya ini menyuguhkan kitab kedua sebagai pondasi selanjutnya, yaitu kitab Tuhfatut Tholib, karya An-Nasabah As-Sayyid Muhammad bin Al-Husain Al-Husaini As-Samarqandi Al-Madani. Ini kitab yang lebih muda lagi, karena penulisnya wafat pada 996 Hijriah. Ini malah abad ke-10. Bagaimana mengisbat nasab orang yang hidup di abad ke-4 diisbat oleh orang yang hidup di abad ke-10? Oke lah, kita terima ya, karena ini kitab karangan nasabah. Oke, tapi ketika dilihat di redaksinya, memunculkan sesuatu pertanyaan yang sangat ganjil, anomali dan meragukan. Karena beliau, kita sebut As-Samarqandi, beliau mengakui sendiri ya, berkata, qultu ra'aitu fi ba'dit tangalik masuratuhu. Dia itu cuma melihat catatan kaki, entah siapa yang menulis catatan kaki tersebut, kemudian beliau menukilnya. Makanya ini catatan kaki seperti ini kan nggak jelas ya, siapa yang mencatatkan di situ. Apakah benar-benar seorang nasabah atau seorang santri yang ketika ngaji ketiduran. Makanya Kiai Imad tidak menerima ini. Maka sebenarnya hanya dalam 2 menit 566 halaman atau 564 halaman buku keabsahan nasab Ba'lawi ini rungkat. Karena pondasinya itu doang, selebihnya karya nasabah lain itu mengekor doang. Karena seperti kita ketahui dalam Islam itu rumus bakunya copy paste. Kitab ini diturun di sini. Makanya kalau ada orang yang menertawakan copy paste dalam Islam, itu ya patut dipertanyakan. Karena sebenarnya Al-Quran kita copy paste dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, copy paste tok. Justru kalau tidak copy paste itu malah sesat, menyesatkan, malah bikin agama sendiri. Maka agama Islam itu copy paste dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat, dari para ulama. Kemudian hadis juga seperti itu.
Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari itu ya copy paste, mengumpulkan dari orang-orang yang mengingat dalam memori mereka, kemudian dituangkan dalam tulisan-tulisan setelah diverifikasi sedemikian rupa. Kemudian ulama-ulama setelahnya ya copy paste dari Al-Bukhari, dari kitab Muslim, dari kitab sunan-sunan lainnya. Itulah Islam, copy paste. Seperti nasabah juga seperti ini. Nasabah abad ke-10 copy paste di abad ke-9. Dan copy pastenya nanti yang di abad 10 menambahkan siapa-siapa seperti itu. Jadi kalian yang pondokan terus mencela copy paste dalam Islam, ya mikir dulu lah. Jangan sampai karena kurang pengetahuan kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang lucu. Islam itu ya copy paste yang benar itu. Oke, jadi RA hanya menempatkan 2 kitab sebagai pondasi. Lalu kemudian 2 kitab ini yang telah dirungkatkan oleh Kiai Imad, atau bisa kita katakan sangat-sangat rentan, sangat-sangat lemah. Di atasnya kemudian dibangun bangunan gedung sangat megah. Karena apa? Karena kemudian di halaman 25 sampai dengan halaman 77 itu dibangun sebuah bangunan yang megah. Padahal pondasinya nggak ada. Bangunan itu adalah pasal 3, pengakuan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Sa'dah Ba'lawi. Dari pengakuan Sayyid Hasan sampai Sayyid Abul Qasim sampai siapa Al-Qadi, Ja'far, Syekh Ibrahim, Sayyid Walid Al-Ghuraidi, dan daftar nama-nama ulama lain yang mengakui nasab Ba'lawi. Jadi kemudian ketika pondasinya begitu lemah, begitu rentan, itu di atasnya ditempatkan bangunan pengakuan. Mereka berpikir kemungkinan lah orang Indonesia itu akan percaya jika banyak yang mengakui. Dipikir zaman sekarang orang-orang tidak bisa tidak bisa berpikir secara rasional begitu ya. Ketika melihat ulama-ulama yang mengakui kemudian taklid buta. Sepertinya itu akan sangat sulit wahai para tim penyusun RA. Karena yang harus Anda lakukan sebenarnya adalah menguatkan pondasi, bukan membangun bangunan megah di atas pondasi yang lemah. Tapi alih-alih menguatkan pondasi, RA malah membangun bangunan lagi di atasnya, yaitu pengakuan ulama besar Nusantara terhadap status Ba'lawi sebagai durian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di halaman 78 sampai dengan 125. Ini bangunan yang sangat megah lagi, seperti membangun puluhan atau ratusan gedung bertingkat. Tetapi mereka lupa kembali lagi ke pondasinya. Pondasinya hanya 2 kitab. Di abad 9 dan di abad 10. Kitab yang sangat lemah dan sudah dirungkatkan oleh Kiai Imad jauh-jauh sebelum buku 566 halaman ini diterbitkan atau disusun bahkan. Maka ini kenapa kalian tidak melihat ke orang yang sedang membangun rumah sih? Kalian harus tadi banding ke daerah-daerah yang rawan longsor atau tanahnya bergerak itu ya. Itu kan harus menguatkan pondasi. Seperti umat Islam di Indonesia ini diibaratkan seperti tanah yang bergerak dalam kasus nasab Ba'lawi ini. Mereka karena sudah tertekan sekian lama, akhirnya melakukan pemberontakan di bawah tanah. Tanahnya bergerak, sehingga kalian tim RA seharusnya membangun pondasi yang dalam, kemudian dicor sedemikian rupa dengan ceker ayam yang sangat kuat, yaitu kitab-kitab yang mendekati sejaman. Jangan malah hanya pondasi 2 kitab, kemudian kalian membangun di atasnya gedung tinggi, super tinggi. Ya nanti kena angin sentil sedikit saja roboh. Kemudian setelah membangun gedung sangat tinggi, di halaman 129 sampai 488, itu malah buku ini menyerang Kiai Imad. Bisa kita katakan sebagai ad hominem.
Ini mungkin mereka merasa sudah menyelesaikan inti masalah kemudian bersantai-santai dengan menyerang lawan ad hominem. Sini tidak kita bahas ya karena ad hominem ya begitulah. Kemudian di halaman 488 sampai 506 itu RA dengan timnya memasukkan bab 3 ini itu nakut-nakutin orang dengan mafasid akibat penyimpangan imad menyebabkan segelintir umat Islam terjebak dalam dosa to'an finnasab, adu domba antara ulama, habaib dan umat, membuka pintu istihza, pelecehan dan su'ul adab terhadap ulama dan aulia, menyebarkan kebencian rasial di tengah umat, melemahkan integritas keilmuan dan amaliyah ulama NU. Sebenarnya yang beliau Kiai Imad rungkatkan itu kan Alawi dan Ubaidillah. Jadi sebenarnya Habib-habib di Indonesia itu tidak diserang secara langsung seperti misal dituduh kamu bukan anaknya si A. Nah, itu kan beda ya. Kamu bukan anaknya si A, yaitu bapaknya. Itu kan langsung menuduh terang-terangan. Sedang Kiai Imad ini kan hanya menyerang mbahnya, bahwa mbahnya ini masih dipertanyakan. Kamu ya tetap anak halal, cuma jangan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak kuat sumber referensinya. Begitu. Jadi tidak langsung menuduh atau membatalkan nasab seseorang. Kadang orang awam itu terprovokasi bahwa Kiai Imad membatalkan nasab-nasab orang-orang atau habib-habib. Padahal tidak ya. Itu Kiai Imad hanya menyerang leluhurnya yang dipertanyakan sehingga ya mereka tetap anak-anak halal, tetap anak-anak yang lahir dari pernikahan resmi. Kiai Imad tidak menuduh para habib sebagai anak haram, tidak. Ini sebagai catatan ya. Kiai Imad tidak menuduh para habib sebagai anak haram. Kemudian andekan para habib legowo, karena yang dipertanyakan kan leluhurnya ini Ubaidillah ada atau tidak. Sebenarnya kalau legowo itu ya tidak akan menimbulkan fitnah apapun. Ya sudah, kalau panjenengan misal katakan begini, ya sudah Kiai Imad, kalau jenengan tidak percaya ya sudah. Karena ini pun sebagai intern kami. Kami tidak marah dan kami tetap meyakini bahwa Ubaidillah dan Alawi itu ada orangnya dan Ubaidillah benar-benar anak Ahmad bin Isa. Kalau panjenengan tidak percaya ya sudah. Jika ada pengakuan seperti ini akan adem. Tidak ada yang namanya perpecahan, fitnah dan lain sebagainya. Dan tahukah panjenengan, di Jawa itu biasa. Di kami itu keturunan Syekh yang sangat terkenal di daerah sini. Tapi ketika ada orang lain yang tidak percaya, ya tidak apa-apa. Panjenengan nggak percaya saya keturunan Syekh A. Ya tidak apa-apa. Kami tetap mengadakan silaturahim antara kami sendiri. Karena silaturahim kami bukan untuk atau agar dipercaya oleh masyarakat bahwa kami keturunan dia. Ketika masyarakat tidak percaya, tidak apa-apa. Dalam kasus ini, dalam kasus Baklawi ini tidak. Mereka para habib tidak terima lalu mencak-mencak, bahkan ada yang memprovokasi umat untuk mengasah senjata tajam. Ini kan aneh. Padahal andekan para habib legowo, ya sudah, panjenengan tidak percaya, tidak apa-apa. Ini catatan keluarga kami sendiri, akan kami gunakan di intern kami sendiri. Itu sudah selesai masalah ini kok. Makanya ini dengarkan para habib, para klan Baklawi. Kami sangat menghormati panjenengan, andekan panjenengan semua menggunakan catatan nasab. Walaupun catatan nasabnya nggak kuat, tapi gunakan untuk
kalangan kalian sendiri. Jangan untuk mengaku-ngaku, untuk menjual safangat, untuk meminta uang kepada rakyat dan sebagainya. Kalau panjenengan gunakan itu catatan nasab sebagai catatan kalangan sendiri untuk silaturahim sendiri sebagaimana yang diajarkan oleh kalian bahwa katanya nasab itu untuk menjalin silaturahim, ya semua akan berjalan baik-baik saja. Yang menimbulkan masalah adalah kalian para Habib itu mengaku-ngaku di darah kami ada darah Nabi. Kemudian adzan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu kakekmu atau kakekku. Gitu kan berarti memaksa orang lain untuk mempercayai nasab kalian. Nah, ketika memaksa orang lain untuk mempercayai nasab kalian, maka orang lain menanyakan buktinya. Dan ketika orang lain menanyakan buktinya, ternyata kalian marah-marah luar biasa. Inilah yang menjadikan perpecahan umat. Inilah yang menimbulkan fitnah. Inilah yang akhirnya menimbulkan ta'an fi nasab. Akhirnya orang-orang menuduh kalian ini itu. Maka inti semua permasalahan ini sebenarnya adalah kembali kepada klan Habaib, klan Ba'lawi. Andaikan klan Ba'lawi ingin menyelesaikan permasalahan ini, maka mudah, yaitu gunakan nasab kalian sebagaimana semestinya. Untuk silaturahim antara kalian sendiri, untuk menjalin ukhuwah antara kalian, kemudian tidak memaksa orang lain agar percaya. Itu akan damai, Indonesia akan hidup damai, tentram umatnya, tidak akan saling gontok-gontokan di internet, bahkan konflik fisik atau gesekan fisik di dunia nyata. Jadi masalah ini akan selesai jika klan Ba'lawi legowo bahwa nasab atau catatan nasab kalian itu bukan rukun iman yang harus dipercaya oleh orang lain. Bahwa catatan nasab kalian adalah intern, sehingga orang lain percaya ya silahkan, tidak percaya ya silahkan. Tapi selama kalian terus memprovokasi umat agar percaya pada nasab kalian, maka permasalahan ini akan selalu terpicu, bahkan mungkin akan semakin membesar. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.